Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang bagus di harga seratusan yang jarang untuk dibahas. Nah, PBV-nya hanya 0,5, mereka membagi dividen dan punya hutang yang rendah. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham MDKI atau PT MDQ Utama. Ini merupakan ringkasan kinerja di tahun 2022. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dari aspek aset, liabilitas, ekuitas, dan penjualan, saham ini mencatatkan kenaikan kinerja dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Begitu juga dengan pencapaian labanya yang mana di tahun 2022 menjadi yang terbaik dalam 3 tahun terakhir. Sekarang kita lihat sekilas untuk historical harga sahamnya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa selama 2 tahun terakhir, harga saham MDKI bisa dikatakan cukup konsisten dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, tidak terlalu berfluktuatif. Hanya di bulan Februari sempat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian kita lihat untuk peluang yang dihadapi oleh perusahaan ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang peluang yang dimiliki oleh perusahaan ini. Teman-teman bisa baca di sini bahwa produk kalsium karbida import yang terus menurun adalah peluang yang harus mampu dimanfaatkan oleh PT MDQ Utama yang merupakan satu-satunya produsen penghasil kalsium karbida di Indonesia. Dengan kata lain, semakin lemahnya impor, maka perusahaan semakin diuntungkan karena mereka merupakan satu-satunya produsen yang menghasilkan produk ini di Indonesia. Nah, secara garis besar ada beberapa tantangan yang dihadapi juga oleh perusahaan. Yang pertama, permintaan pasar dalam negeri yang stagnan atau tidak mengalami peningkatan. Yang kedua, tantangan dalam hal pemenuhan SDM atau sumber daya manusia. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, adanya kebutuhan bahan baku impor. Kita lihat sekilas untuk rincian dari keberlangsungan di bidang ekonomi, baik dalam hal produksi, pendapatan, dan laba rugi. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa di tahun 2023, perusahaan ini merencanakan produksi dan pendapatan yang bisa dikatakan menurun jika kita bandingkan dengan realisasi di tahun 2022. Tapi untuk labanya, pencapaian perusahaan yang diharapkan di tahun 2023 ini mengalami peningkatan dibandingkan realisasi di tahun 2022. Kita lihat saja apakah rencana atau perencanaan ini bisa dicapai oleh perusahaan di tahun 2023 ini. Kemudian kita bahas dari sisi probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa probabilitas kenaikan saham MDKI yang terbesar adalah di bulan Juli dengan probabilitas 60%. Sebaliknya pada bulan November saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 17% saja. Itu berdasarkan data tahun 2017 hingga 2023. Dan selama tahun 2023 saham ini masih naik 7%. Kemudian kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret 2023 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama dari jumlah asetnya yang mencapai 1 triliun rupiah yang mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas berasal dari aset tetap sebanyak 636 miliar rupiah. Nah, untuk saldo persediaannya bisa teman-teman lihat di sini berjumlah 135 miliar rupiah yang juga cukup besar jika dibandingkan dengan komponen yang lain. Kita bisa lihat di sini bahwa mayoritasnya berasal dari bahan baku sebanyak 88 miliar yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, bahan jadi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Kemudian kita bahas dari aspek liabilitasnya dengan jumlah 108 miliar rupiah. Jika teman-teman bandingkan dengan saldo kasnya, bisa dikatakan perusahaan ini punya likuiditas yang baik karena saldo kasnya sebanyak 184 miliar lebih besar dibandingkan jumlah liabilitasnya dengan nominal 108 miliar. Dan hal ini artinya perusahaan mampu melunasi seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Nah, untuk rincian utang usaha perusahaan bisa teman-teman lihat bahwa terdapat dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan rupiah dengan komposisi seperti yang ditampilkan pada slide berikut ini. Untuk umur hutang usaha perusahaan, teman-teman bisa lihat bahwa mayoritasnya belum akan jatuh tempo dengan jumlah 13,1 miliar rupiah. Dan di sini ada catatan bahwa tidak ada jaminan yang diberikan atas hutang usaha kepada pihak ketiga. Kemudian dari aspek ekuitas jumlahnya 938 miliar yang mengalami peningkatan dan mayoritasnya didominasi oleh komponen ekuitas lainnya.
Hal ini bisa menjadi salah satu poin negatif karena biasanya di komponen ekuitas yang terbesar adalah saldo labanya. Kemudian kita bahas dari sisi laba ruginya, teman-teman bisa lihat penjualan bersih sebanyak 106 miliar yang mengalami penurunan. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Tapi karena penurunan beban pokok yang jauh lebih besar, laba kotornya masih bisa tumbuh dibandingkan tahun 2022. Kita lihat untuk detail penjualan bersih di mana mayoritas didominasi oleh penjualan lokal sebanyak 103 miliar rupiah yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Nah, kita lihat ternyata ada penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih, yaitu kepada PT Aneka Tambang dengan persentase sekitar 18% dari total penjualan. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Kemudian dari aspek pendapatan lain-lain, teman-teman bisa lihat bahwa pendapatan bunga perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Tapi sebaliknya beban penjualannya mengalami penurunan yang mana mayoritas berasal dari beban angkut yang turun dari 5,3 menjadi 1,9. Kemudian kita lihat dampaknya terhadap laba bersih. Laba bersih perusahaan mengalami peningkatan dari 5,9 naik menjadi 13,1 miliar di tahun 2022. Nah, di sini ada satu catatan penting yang teman-teman harus ingat bahwa size perusahaan ini belum terlalu besar. Hal itu bisa dilihat dengan jumlah pencapaian labanya yang hanya berjumlah 13,1 miliar saja. Angka itu tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan raksasa lainnya. Dari aspek historical EPS, teman-teman bisa lihat bahwa MDKI menghasilkan EPS tertinggi di tahun 2023 ini. Untuk aspek dividen, mereka konsisten membagi dividen sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Yieldnya sekitar 5,1% per 9,3 dengan PBV 0,5 kali. Yang berarti harga sahamnya masih lebih murah dibandingkan modal per lembarnya. NPM 12% dengan ROE 5,6%. Angka yang tidak terlalu menarik. Tapi ingat, perusahaan ini punya DER yang sangat rendah, apalagi dengan jumlah kas yang sangat banyak. Dan mereka mampu melunasi seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 9%. Sempat di 348, tapi sempat juga di 114. Untuk historical PBV, teman-teman bisa lihat bahwa rata-rata 3 tahun terakhir adalah 0,6. Dan saat video ini dibuat, diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu sempat naik hingga ke atas 0,8 kali, tapi sempat juga turun hingga di bawah 0,5 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham MDKI. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu ingin mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.